Agak naif rasanya kalau film ini dicerca karena dianggap film cabul, film jorok, film yang sangat mudah dilupakan. Showgirls, film yang rilis tahun 1995, dapat banyak kritikan pedas. Padahal faktanya di tahun itu juga, bukan cuma pasar film Hollywood, bahkan Indonesia juga melakukan hal serupa. Sebut saja nama-nama besar seperti Kiki Fatmala, Inneke Koesherawati, Eva Arnaz, bahkan rumah produksi seperti Rapi Films yang kini dikenal mengeluarkan produk film hebat, malah dulu jagonya ngeproduksi film-film dewasa. Yang Teti Kardashian-nya kelihatan. So apakah salah dengan film Showgirls? Yuk kita bahas aja, ini dia review singkat film dokumenter You Don't Know Me. And the worst picture of the decade is Showgirls! Film ini bisa kawan-kawan tonton di Klik Film, aplikasi movie streaming legal yang menyajikan ribuan film-film terbaik, dari film jadul sampai film terkini. Berlangganan dengan modal ceban doang, nonton bebas di gadget apapun. Link download app cek di kolom deskripsi. Showgirls dianggap film yang dibuat cuma sebatas jadi bahan pergunjingan netizen budiman yang menginspirasi kritikus film buat menjelaskan keburukan film tersebut kala itu. Kalau kalian penasaran berapa rating filmnya, bintang setengah. Gila nggak sih? Dengan rating NC-17, nudity, sexuality, profanity, dan violence. Paling menyedihkannya, film yang diagung-agungkan sang sutradara Showgirls ini, di mana filmnya punya misi dan pandangan yang objektif tentang seksual, khususnya di Las Vegas, justru dianugerahi beberapa kategori penilaian. Elizabeth Berkley dengan perannya sebagai Nomi Malone dinobatkan sebagai aktris terburuk, skenario terburuk, bahkan Paul Verhoeven dinobatkan sebagai sutradara terburuk. Gak cuma itu, scoring dan soundtracknya juga yang terburuk. Intinya, ini adalah film terburuk dekade itu. Wow, sekian menit ini aku menjabarkan tentang sebetapa menyedihkannya film Showgirls. Balik lagi, sekarang ke You Don't Know Me. Film ini ditujukan bukan sebatas bagaimana showgirl harus tutup kuping bertahun-tahun dengan segala kritikan yang isinya bak sampah busuk. Tapi kita diperlihatkan bagaimana kritikus film mulai berkembang tiap tahunnya. Bisa melihat sebuah film yang dianggap banyak orang jadi film yang terburuk, mereka justru menilai dari angle yang berbeda. Mungkin yang disayangkan, film You Don't Know Me ini nggak menjabarkan lebih dalam dan lengkap lagi soal latar pembuatan film itu sendiri. Setidaknya kita memang hanya dipertontonkan dokumenter bagaimana Showgirls dengan budget produksi yang fantastis, tapi harus dinobatkan jadi film terburuk dekade itu. Sampai akhirnya jadi mahakarya yang ternyata menghibur. Sudut pandang yang diambil hanya sebatas para penggemarnya. Sebenarnya kalau saja You Don't Know Me ini bisa mengambil angle cerita yang lebih kompleks, mungkin tentang pengaruh lain sama produksi film Showgirl. Dan yang mungkin agak too much nih, a whole film You Don't Know Me kerap membandingkan film Showgirls itu sendiri dengan film-film Paul Verhoeven lainnya, yang sebenarnya hal ini justru sebenarnya bisa dikurangi lah porsinya. Tapi gimana pun, You Don't Know Me sebagai film dokumenter adalah film yang betul-betul merangkum perjalanan Showgirls itu sendiri. Bagaimana film yang dikatakan sebagai film cabul, film jorok, bahkan film yang sangat mudah dilupakan, ternyata juga bisa stand out. Intinya, kelar nonton You Don't Know Me ini, silahkan tonton Showgirls, film tahun 95 yang mungkin bisa jadi perbandingan kawan-kawan. Apa iya sih film itu seburuk yang dikatakan? Tonton di Klik Film, langganan cuma modal 10.000 perak untuk 7 hari. Download app-nya di Google Play Store atau App Store, atau juga bisa via web browser di www.klikfilm.com. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.